Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Akmal Balhamdani akan memaparkan materi tentang Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Al-Quran juga memiliki bentuk masdar dari qira'ah, yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Al-Quran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar. Oleh karena itu, Al-Quran harus dibaca dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya. Juga dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa yang dialami masyarakat untuk menghidupkan Al-Quran baik secara lisan, teks, ataupun budaya. Oke, yang selanjutnya menurut istilah. Al-Quran menurut istilah adalah kalam atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa adanya perubahan. Lanjut, nama dan sifat Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, Al-Quran berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Dinamakan Al-Quran sebagaimana Quran surat Al-Isra ayat 9, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengajarkan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Yang kedua adalah Al-Furqan. Al-Furqan berarti memisahkan atau membedakan. Penamaan ini mengisyaratkan bahwa Al-Quran membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 1 yang berarti Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Oke, yang ketiga adalah Al-Huda, berarti petunjuk, sebagaimana tercantum dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 33 yang berarti Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk atau Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Yang keempat adalah Alkitab. Alkitab berarti tertulis atau yang ditulis. Ini menunjukkan bahwa wahyu itu dirangkum dalam bentuk tulisan yang merupakan kumpulan huruf-huruf dan menggambarkan ucapan, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 10 yang berarti telah kami turunkan kepadamu Alkitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Nama dan sifat Al-Quran yang nomor 5 adalah Asy-Syifa. Asy-Syifa yang berarti obat atau penawar, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Oke, yang selanjutnya adalah karakteristik Al-Quran. Al-Quran memiliki karakteristik, diantaranya yang pertama adalah Al-Quran merupakan firman atau kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perkataan malaikat Jibril, karena malaikat Jibril itu dia hanyalah sebagai penyampai wahyu dari Allah, bukan pula sabda Nabi Muhammad, karena beliau hanya penerima wahyu dari Allah.
dan bukan pula perkataan manusia biasa. Yang kedua, Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci yang diberikan kepada para nabi sebelumnya bukanlah Al-Quran, melainkan Zabur, kitab yang diberikan kepada Nabi Daud, Taurat, kitab yang diberikan kepada Nabi Musa, dan Injil, kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Oke, yang ketiga adalah Al-Quran adalah mukjizat sepanjang sejarah umat manusia. Sejak awal turunnya sampai sekarang hingga masa yang akan datang, tidak akan ada seorang pun yang mampu menandingi Al-Quran, baik secara individu maupun kolektif. Oke, yang keempat, Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Artinya Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang. Periwayatan itu dilakukan dari masa ke masa secara berturut-turut sampai kepada umat saat ini. Oke, karakteristik yang kelima adalah Al-Quran atau membaca Al-Quran itu dicatat sebagai amal ibadah. Hanya membaca Al-Quran saja yang dianggap sebagai ibadah, terlebih jika kita mengetahui makna dari apa yang kita baca. Kemudian fungsi dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Huda atau petunjuk. Di dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, Asy-Syifa atau penyembuh. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran merupakan obat bagi penyakit yang ada di dada manusia. Penyakit dalam tubuh manusia memang tak hanya berupa penyakit fisik saja, tapi bisa juga penyakit hati. Perasaan manusia tidak selalu tenang, kadang merasa marah, iri, dengki, cemas. Itu seseorang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat terhindar dari berbagai penyakit hati tersebut. Yang ketiga adalah Al-Furqan, yang artinya pemisah atau pembeda. Pemisah antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Di dalam Al-Quran dijelaskan berbagai macam hal yang termasuk kategori salah dan benar, atau hak dan yang batil. Jadi jika sudah belajar Al-Quran itu, maka seseorang seharusnya dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Misalnya, saat mencari keuntungan dengan berdagang, dijelaskan bahwa tidak benar jika melakukan penipuan dengan mengurangi berat sebuah barang dagangan. Begitu juga dengan berbagai permasalahan lainnya yang bisa diambil contohnya dari ayat-ayat Al-Quran. Oke, fungsi yang keempat adalah Al-Mu'izah atau nasihat, pembawa nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa yang berjalan di jalan Allah. Nasihat yang terdapat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Cukup sekian paparan materi tentang Al-Quran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.